Kanselir Jerman dari awal abad ke-19 percaya bahwa manusia yang paling sempurna adalah bangsa Jerman yang dia sebut sebagai bangsa Arya. Dia beranggapan kalau ras Arya adalah orang-orang unggul dengan ciri-ciri memiliki bola mata biru dan mempunyai rambut berwarna pirang. Dalam kampanyenya, dia menyebutkan ras Arya adalah ras yang jauh mengungguli ras-ras lain yang ada di dunia. Karena hal itu, Perang Dunia Kedua bertujuan untuk membersihkan umat manusia dari ras non-Arya. Kampanye ini menimbulkan diskriminasi ras yang meluas terutama untuk orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Tapi sebenarnya siapakah ras Arya itu? Dan benarkah mereka adalah ras yang paling unggul di dunia ini? Istilah ras Arya di Jerman mulai dikenal sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini tidak lepas dari propaganda partai terkuat di Jerman saat itu. Pemimpin mereka terus menyuarakan bahwa bangsa Jerman adalah ras Arya yang dimaksud. Tetapi jauh sebelum itu, istilah Arya lebih dikenal sebagai penutur bahasa kuno yang menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh India. Sejak zaman perunggu atau 3300 sebelum Masehi dan memuncak pada tahun 2000 sebelum Masehi, masyarakat di India sudah membangun peradaban tingkat tinggi di lembah Sungai Indus. Mereka mewarisi beberapa bahasa seperti Tamil, Telugu, dan Kannada. Peradaban lembah Sungai Indus adalah peradaban kuno di sekitar Sungai Indus dan Sungai Ganggar Hakra yang kini masuk wilayah India Barat dan juga Pakistan. Peradaban ini berkembang antara tahun 2500 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi, dengan pusatnya berada di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban ini bangkit dan berkembang berbarengan dengan peradaban Mesir kuno dan juga Mesopotamia. Diyakini peradaban lembah Sungai Indus mempunyai keunggulan dalam hal-hal tertentu jika dibandingkan dengan Mesir kuno ataupun Mesopotamia. Peradaban ini dirintis dan dikembangkan oleh bangsa Dravida, orang-orang yang memiliki ciri-ciri berambut keriting, berkulit hitam, postur tubuh pendek dan hidup menetap. Mereka memiliki tata kota yang berkembang dan sangat baik. Mereka sangat bergantung pada sektor pertanian seperti gandum, kurma, wijen, dan kacang polong. Saat itu, masyarakat lembah Sungai Indus memiliki kepercayaan terhadap banyak dewa atau biasa disebut politeisme. Biasanya, saat mereka melaksanakan pemujaan, akan disertai dengan kegiatan ritual dan upacara keagamaan sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya. Jenis pemujaan yang mereka lakukan dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pemujaan terhadap dewa-dewa atau dewi ibu dan dewa kesuburan yang bertanduk. Lalu ada pemujaan terhadap binatang tertentu yang mereka anggap suci. Dan yang terakhir adalah pemujaan terhadap pohon-pohon yang mereka anggap sebagai pohon keramat. Pada masa itu, ada sebuah bangsa yang berasal dari penduduk nomaden di Iran dan mereka disebut sebagai bangsa Arya. Memiliki ciri-ciri berkulit putih, hidung mancung, berambut lurus, dan memiliki bibir yang tipis. Mereka bermigrasi ke India Utara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Penduduk lokal di sanalah yang menyebut mereka sebagai orang-orang Arya. Bangsa Arya ini masuk ke India melalui pegunungan Hindu Kush yang berada di sekitar Afghanistan dan Pakistan. Kemungkinan migrasi mereka karena adanya peperangan dengan bangsa Iran. Sejak saat itu,
bangsa Arya sering berpindah-pindah dan akhirnya masuk ke India. Perpindahan bangsa Arya ke India terjadi secara bertahap selama berabad-abad. Beberapa sejarawan mengatakan kalau bangsa Arya datang ke India dan melakukan penaklukan terhadap masyarakat lokal yang ada di sana, atau orang-orang Dravida. Mereka juga menyebutkan orang-orang Dravida pada akhirnya terbagi menjadi ke dalam beberapa kelompok. Ada yang melakukan perlawanan, ada yang memilih pindah ke daerah selatan, dan ada pula yang melakukan asimilasi dan melahirkan budaya baru. Tapi ada juga sejarawan yang menyebut penaklukan itu sebagai mitos populer. Mitos yang memunculkan permasalahan rasial di India antara orang Arya dan Dravida. Mereka beranggapan alih-alih menjajah, kemajuan dari peradaban lembah Sungai Induslah yang jadi alasan mengapa bangsa Arya bermigrasi dan mengadu nasib di sana. Memang terjadi kemunduran di peradaban lembah Sungai Indus. Hal ini karena faktor kependudukan mereka, termasuk perubahan lingkungan dan juga faktor sosial. Kemunduran ini membuat beberapa kota di lembah Indus akhirnya ditinggalkan. Sejarawan yang berpendapat kalau penaklukan itu hanya mitos belaka mengatakan bahwa bangsa Arya datang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan di lembah Sungai Indus. Di sana bangsa Arya membawa bahasa, teknik pertanian, dan peternakan mereka yang mulai berkembang saat itu. Meski begitu, pertemuan antara bangsa Arya dan Dravida melahirkan pengaruh yang besar. Bangsa Arya mengadopsi kebudayaan bangsa Dravida, dan percampuran dua budaya itu melahirkan kebudayaan Hindu. Untuk mengatur hubungan sosial dengan bangsa-bangsa lokal di sana, bangsa Arya mengembangkan sistem kemasyarakatan yang disebut sebagai sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya, di mana bangsa Arya memandang Dravida sebagai penduduk yang kedudukannya lebih rendah, dan bangsa Arya menggolongkan mereka sendiri ke dalam kasta Brahmana, yang merupakan kasta tertinggi. Sejak awal terbentuknya Partai Nazi pada 1920-an, para ideolog sosialisme nasional di Jerman mempromosikan konsep tentang keagungan ras Arya. Mereka mengadaptasi, memanipulasi, dan meradikalisasi keyakinan tak berdasar mengenai keberadaan ras Arya dan keunggulannya, agar sesuai dengan ideologi dan kebijakan mereka. Mereka menggunakan konsep bangsa Arya untuk mendukung pemikiran bahwa rakyat Jerman termasuk ke dalam ras unggul. Lebih lanjut lagi, mereka menetapkan bahwa orang-orang non-Arya, terutama kaum Yahudi, dianggap sebagai ancaman rasial untuk masyarakat Jerman. Istilah ini juga berlaku untuk kaum Roma, Gipsi, dan orang-orang kulit hitam. Gagasan tentang Arya yang dipropagandakan oleh pemimpin Jerman pada saat itu berasal dari teori tentang asal-usul bangsa Eropa kuno. Disebutkan bahwa orang Eropa kuno berasal dari wilayah utara dan suka menaklukkan berbagai kawasan Eurasia. Anggapan ini dipakai untuk mengidentikan mereka dengan bangsa Arya itu sendiri. Tapi banyak antropolog dan juga sejarawan modern yang membantah teori ini karena memang kurang dalam bukti ilmiah. Mereka lebih condong pada penakluk dari utara bukanlah orang-orang kulit putih, melainkan mungkin adalah suku-suku Mongol seperti Uighur, Xiongnu, dan juga Hun. Namun orang-orang Mongol juga tidak terkait dengan rumpun Indo-Eropa. Teori tentang bangsa Eropa kuno adalah bangsa Arya telah menyebar luas, bahkan menjadi sebuah ideologi. Arti kata Arya menjadi kacau balau, apalagi setelah disalahgunakan untuk kepentingan berpolitik. Istilah Arya menjadi memiliki arti sebagai ras kulit putih
yang dinilai sebagai ras paling unggul oleh masyarakat Eropa. Pasalnya, pada saat itu Arya digadang-gadang sebagai ras yang menguasai Eurasia. Hal ini menjadi landasan berpikir untuk mereka kalau kemampuan yang mereka miliki sangat memungkinkan karena mereka bisa saja menguasai dunia, bahkan memurnikan ras. Pemahaman Arya ini berasal dari propaganda ilmiah yang semu dan dinyatakan oleh sebuah partai terkuat dari Jerman yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Propaganda ini berkembang untuk mencapai tujuan mereka yang pada akhirnya mengarah pada peristiwa Holocaust.